Hai, ini untuk Aries ya. Sebenarnya saya sudah reading buat Aries, udah diedit, udah siap semua, tapi nggak tahu kenapa kok kehapus gitu. Saya pikir udah diupload, jadi saya mau hapus, ternyata ternyata belum diupload. Wah, sebenarnya saya kesel juga sih, karena readingannya lumayan lucu gitu ya, lumayan kocak. Oke, jadi ya udah mau nggak mau saya reading lagi ya. Ini demi kamu Aries. Oke. Untung saya masih ingat sih dikit-dikit ya. Dan saya nggak keberatan ngelakuinnya lagi. Biasanya sih readingannya nggak jauh-jauh beda ya. Walaupun di shuffle ulang semua gitu. Energinya akan tetap muncul sama. Kartunya mungkin beda tapi energinya sama. Cuma kadang-kadang ya bisa ngasih perspektif lain gitu. Jadi ini untuk Aries Oktober 2022. Iya, seingat saya di readingan yang terhapus itu tidak sengaja terhapus karena saya pikir udah diupload itu. Energinya itu kayak kamu sedang fokus ke satu area doang ya di hidup kamu gitu. Nah, anjurannya yaitu karir ya. Di karir kamu lagi nafsu banget gitu Aries. Satu, tiga lagi. Ya udah, tiga terserah. Ada di sini. Oke, yang ini kah? Thank you. Yang ini. Thank you. Yang ini. Oke, ternyata yang ini. Oke. Ya, jadi di readingan yang terhapus itu, energi kamu itu energi gentleness. Ya, jadi intinya kamu diminta untuk ingat bersikap lembut terutama terhadap diri sendiri dan orang di sekitar kamu di situasi yang terkait itu ya. Terutama di area lain di readingannya terhapus itu di area lain bagus banget ya, nggak ada kayak kendala gitu ya, cuma di area karir aja nih yang kayaknya ada situasi yang bikin kamu kesel gitu. Nah, berhubung di area area karir doang yang zong ini ya, area percintaan mantap banget. Di readingannya waktu itu kamu dapat High Priestess dan Page of Wands. Jadi kayaknya Aries yang lagi kepingin baby itu bisa mencoba di bulan Oktober ini ya. Terus di keuangan juga kamu lagi berkelimpahan banget ya. Jadi kamu bisa mentraktir teman-teman kamu gitu. Kita lihat apakah readingannya sama. Breathe. Tuh kan, tuh kan sama. Iya, ya sebelumnya kan gentleness ya. Sebelumnya gentleness. Yang di video yang terhapus itu ini sama kan, lihat gentleness, be very gentle with yourself ya, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik, situasi yang baik dan lingkungan yang baik kan. Terus di sini take a several deep breaths, exhale slowly to awaken your energy, release all pattern. Ini jadi kayak ngomong sabar ya, tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Oke. Jadi iya, intinya sabar ya, kamu diminta sabar. Tapi di sini ada bilang old pattern ya. Oke, aku nggak tahu ada hubungannya dengan old pattern atau enggak ya. Mungkin saya percaya ada maksudnya kenapa video itu udah kelar, udah keren banget, tahu-tahu kehapus. Ah, jadi seakan-akan spirit minta ulang. Kita tahu yang lebih baik. Readingan yang lebih dibutuhkan oleh Aries. Ya, kita lihat apakah readingannya sama atau enggak. Ini bakal keren banget sih kalau sama. Tapi kalau enggak sama ya mungkin aku anggap ya ini yang perlu kamu dengar ya Aries. Yang itu berarti kamu nggak perlu dengar. Yang ini yang perlu kamu dengar. Oke. Ya, semoga readingan ini direstui sampai dia terupload. Ini pelajaran buat saya, lain kali lebih hati-hati. Oke. Sekali shuffle lagi. Sekali shuffle lagi. Ya, oke. Aku minta karir, keuangan, dan percintaan buat Aries Oktober 2022. Kenapa Aries disuruh sabar? Breathe ya, breathe. Tarik nafas dalam-dalam, embuskan pelan-pelan. Ini kayak meditasi ya. Kamu diminta untuk meditasi. Ya, tapi kita lihat dulu ya kartu yang muncul apa. Nine of Pentacle. Nice. Oke. Aku harap itu area keuangan ya, bukan area percintaan ya.
Oke, oke, sekarang berhubung kartunya yang jatuh banyak banget, kita mau seleksi dulu. Ada kartu yang salah penempatan? Ada kartu yang reverse? Oke, ada kartu yang salah. Oke, kita mulai ya. Ini keuangan, karir, percintaan. Udah oke semua? Oke, thank you. Ya, oke. Ya, kita lihat ya Aries. Sekali lagi saya ngomong, kita lihat ya Aries. Apakah hasil keluar kartunya itu sama saja atau berbeda ya? Kalau ini hasilnya berbeda, ya kita bisa anggap itu kayak, ya itu hal yang nggak perlu kamu dengar karena aku rasa kamu udah paham ya, udah ngelakuin juga. Berhubung ini udah lewat minggu pertama Oktober ya. Ya, iya sih kayaknya spirit minta ralat gitu. Oke, kita lihat ya. Ini keuangan. Oh ya, di Empress. Iya, di readingan pertama itu ya readingannya itu kayak ten of coins di sini. Terus di sini sekarang keluar di Empress. Iya, jadi aku rasa di bulan ini kamu lagi subur, kamu nggak kekurangan uang gitu ya. Termasuk kalau kamu lagi bokeh pun ya rasanya itu kamu nggak kekurangan gitu. Ya, dengan munculnya di Empress di sini itu kayak seakan-akan uh, duit nggak masalah gitu. Tapi ya yang aku tangkap dari sini itu ya dia itu kayak piknik gitu, kayak piknik air terjun ya. Ini saya jadi ingat ketika saya ke Curug Nangka kemarin ya, sebulan lalu ya. Ya, jadi ingat Curug Nangka itu gitu ya. Jadi mungkin sedikit tamasya bisa. Jadi ini kayak kamu tuh punya cukup uang untuk tamasya. Ya, kalau kita tamasya kan itu biayanya cukup besar ya, karena kita harus keluar uang untuk transportasi, keluar uang untuk bayar parkir, keluar uang untuk ya biaya ekstra yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Misalnya bayar parkir di pintu gerbang, disuruh bayar parkir lagi di tempat parkiran. Ya, di tempat-tempat kayak gitu kan makanannya itu bisa harganya 2-3 kali lipat gitu. Ya, mereka berasumsi kalau turis itu ya orang kaya gitu. Oke, kita langsung tarik aja ya. Maksudnya di Empress ini apa? Energi di sekitar Empress ini apa? Energi di sekitar Empress ini apa? Aku tetap yakin ya kalau ini maksudnya itu kamu punya cukup uang untuk tamasya. Dan aku rasa ini bakal baik banget untuk kesehatan spiritual kamu. Ya, kalau kamu meluangkan sedikit uang untuk tamasya, ini bakal berefek baik banget untuk spiritual kamu ya. Lihat deh, Empress Breathe. Nggak usah mahal-mahal wisatanya, nggak usah jauh-jauh gitu. Cukup ya cari taman terdekat gitu juga bisa. Yang penting dekat dengan alam ya. Nih lihat, wanita ini dikelilingi oleh alam, terus ada air terjunnya. Kan bagus banget loh. Cukup ya cari ya ke Bogor, kalau kamu di Jakarta ke Bogor juga oke. Yang penting tempat dimana kamu bisa bertemu dengan alam, bertemu dengan pohon, reunian gitu ya dengan pohon, dan kamu bisa kayak merasa damai, merasa tenang, kamu bisa bernapas lagi. Pergilah ke penatan hidup saya ini gitu ya. Oke. Kalau kamu misalnya lagi seret gitu ya, terus kamu berpikir mau tamasya gimana buat makan sehari-hari saja susah, misalnya kayak gitu ya. Kamu coba minta tanda deh, Tuhan, kalau memang saya bener harus tamasya, tolong kalau Tuhan beri saya misalnya 200.000 gitu ya, akhir minggu ini gitu ya, dana masuk 200.000 ke kantong saya akhir minggu ini, saya anggap itu adalah uang pemberian Tuhan agar saya bisa tamasya, kayak gitu ya. Kamu berdoa seperti itu. Saya sering melakukan ini ya, terus tahu-tahu duitnya datang gitu, duitnya datang. Terus saya pengen pakai buat keperluan lain, tapi saya udah ingat, udah terlanjur janji kalau ada duit segitu masuk dengan jumlah yang persis segitu ya, akan saya pakai untuk tamasya. Bener saya tamasya ya, saya ke alam, kemudian
setelah sampai di sana terus pulang gitu ya, saya ngerasa seger banget gitu. Saya ngerasa seger banget. Jadi bahkan duit yang dikasihkan ke saya itu setelah saya pakai buat pelesiran ini masih ada sisanya gitu loh. Intinya saya pengen ngomong jangan ragu untuk investasi ke dirimu sendiri. Jadi pergi ke alam gitu ya, kembali ke alam. Itu kan natural ya, habitatnya, habitat alamiahnya manusia. Ya, jadi itu akan sangat baik sekali bagi kesehatan spiritual kamu. Ketika kamu secara spiritual sehat, energi kamu fix ya, energi kamu terbenahi. Dan aku rasa itu akan berefek bagus sekali untuk area lain di kehidupan kamu, ya. Kalau di sini oke ya, di secara spiritual oke, energi kamu oke. Ya, urusan lain tuh kayak lancar gitu loh. Semua kan jangan sampai uang itu jadi sesuatu yang utama. Diutamakan ya, mengutamakan uang daripada kesehatan kita gitu ya. Oke. Ini apa sih ini? Oh, oke. Ini. Oke, thank you. Ini. Oke, thank you. Upright reverse. Oke, thank you. Iya, tuh kan keluar lagi kan. Keluar lagi kan 10 pentacle. Tapi aku iya lihat ya dengan ini terus ada Empress. Aku rasa kamu gak kekurangan sih bulan ini. Adalah cuan-cuan dana buat pelesiran ya. Gunakan itu untuk investasi ke kesehatan pikiran kamu ya. Aku saranin kamu pergi tamasya deh, karena di sini tulisannya breathe, bernafas ya. Kamu perlu untuk retret, pergi sejenak untuk penyegaran ya. Oke, kita lihat di ranah karir, Knight of Wands ya. Di video yang terhapus itu Knight juga, tapi Sword ya. Ini Wands sekarang. Aku pengen lihat energi di sekitar Knight of Wands ini sebelum aku ngoceh. Di video yang terhapus itu ya intinya di ranah karir ini kamu sedang maju tak gentar, kamu sedang kayak galak gitu loh, harga mati, pokoknya gue harus menang, pokoknya gue harus dapet ini gitu, sedang sangat-sangat ambisius banget, nafsuan banget, Knight of Swords ya, nafsuan banget, sampai tapi klarifikasinya itu kayak yang buruk-buruk gitu loh, kayak aku nggak ingat apa yang keluar ya, tapi energinya itu kayak seakan-akan kamu mau maju tapi kamu udah nggak kuat gitu loh. Kayak pas aku ngeliat gambar Knight of Swords-nya ya, itu kan Knight of Swords-nya kan nafsu banget ya. Ada di sini nggak sih? Bentar aku kasih lihat maksudku. Nih, oke. Nih kamu lihat nggak? Nih aku jelasin nih maksudku ya. Nih waktu itu jatuhnya kayak gini nih. Jadi pas aku lihat ini, kamu tuh lagi kayak maju tak gentar gitu ya, tapi ini kudanya itu kayak udah aku capek nih gitu kayak gitu. Jadi kayak kendaraan kamu itu nggak senafsu kamu gitu, jadinya contor gitu. Jadinya kamu diminta untuk sabar, hold your horses ya. Hold your horses itu kayak pepatah slang kampung barat sana ya, yang artinya itu kira-kira sabar, jauh makan nafsu gitu ya, jangan termakan nafsu ya gitu. Dan kebetulan kartu-kartu di sekitarnya itu kayak intinya itu kayak waktu itu readingannya ya, itu kayak bola yang menggelinding terlalu kencang tidak terhentikan sampai dia harus membentur sesuatu. Ya, kalau kita membentur sesuatu kan akhirnya terjadi kayak benturan, lalu dua-duanya hancur ya. Bolanya hancur, temboknya hancur gitu. Jadi hancur semua gitu. Jadi ada nafsu yang sangat besar di ranah karir ini. Entah mungkin kamu lagi beef dengan seseorang ya. Maksudnya beef itu kayak lagi tarik urat dengan seseorang di ranah kerjaan kamu. Bisa jadi itu saingan kamu, bisa jadi itu ya siapalah ya. Dan itu kayak buah simalakama gitu loh, kayak gini salah gitu loh, nggak ada kayak
sekalipun kamu menang kasusnya gitu, jadi itu kayak kemenangan kosong buat kamu gitu. Nah, jadinya kamu diminta untuk tidak fokus ke ranah karir dulu gitu ya. Tapi berhubung itu readingannya dibatalkan ya, saya anggapnya dibatalkan. Dan aku rasa Spirit punya message lain. Mari kita lihat kartu di sekitar Knight of Wands ini. Karena Knight of Wands sama Knight of Swords itu beda. Kalau Knight of Swords itu dia udah tahu maunya apa gitu. Dia tahu maunya apa. Dan dia nggak ada yang bisa mengubah pikirannya dia. Gitu. Untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia udah nggak bisa diubah lagi pikirannya. Tapi kalau Knight of Wands, nggak ada yang ngeyakinin dia untuk milih ini, milih itu aja udah bingung sendiri gitu loh. Udah beda banget. Jadi ya mungkin ada pesan lain di area karir ya. Oke, aduh, lihat nggak tadi ada devil. Oke, kita lihat energi di sekitar karir. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ambil dua-duanya kah? Yes, no. Oke, yang ini. Oke, thank you. Ini yang ditolak, ini yang diterima. Tuh kan. Tuh kan, jadi di readingan yang terhapus itu, ya di area karir kamu itu, kamu tahu maunya apa dan kamu sangat gencar untuk mengejarnya. Tapi di sini itu kayak The Hermit dan Knight of Wands, kamu diminta untuk mundur dulu sejenak, untuk mempertimbangkan kembali mengenai apa yang terjadi di karir kamu ini. Ya, aku pengen lihat ya. Kenapa The Hermit? Ya, kenapa Knight of Wands? Kenapa The Hermit? Okay, shall I check this? Ini adalah alasannya kenapa The Hermit. Six of Wands. Oke, satu kartu lagi please. Kenapa The Hermit? Ini ke alasannya. Oke, ini ke alasannya. Oke, upright reverse. Iya, dia keluar lagi ya, Knight of Swords-nya. Dan Six of Pentacles. Ini alasannya kenapa The Hermit dia. Kamu punya dana, kamu punya energi. Tapi ada yang nggak stabil di sini ya, ada yang nggak stabil. Kenapa Knight of Wands? Aku bingung karena Knight of Wands ini berlawanan dengan Knight of Swords. Kita lihat ya, dia udah tahu apa yang dia mau, tapi di sini dia tuh bimbang gitu loh. Aku jadi pingin tahu ini sekarang, kepo ya, kenapa Knight of Wands? Kenapa Knight of Wands? Ini kalau dikasih Knight lagi mah kocak ini. Ini kah kartunya? Oke, upright reverse. Oke. Ya kan, Knight lagi. Bentar. Ini tuh kayak ini kok jadi kayak gini ya, kayak di ranah karir kamu ada yang bikin kamu itu susah fokus ya. Susah fokus.
Iya, aku rasa ada yang naksir kamu ya di ranah pekerjaan ini, ada yang naksir kamu. Sehingga ini bikin kamu itu kayak nggak bisa fokus dengan apa yang harusnya kamu lakukan gitu. Padahal kamu punya banyak sekali energi ya untuk bekerja dan kamu pengennya tuh fokus bekerja ya. Tapi ada ini orang satu yang kayak naksir kamu di area kerjaan ini ya. Nah, dia itu bisa kayak menghalangi karir kamu gitu loh. Jadinya disarankan kamu menghindari orang ini dulu. Coba hindari dulu orang ini karena aku rasa kamu Aries, kamu lagi pengennya tuh lagi pengen fokus dan harusnya kamu tuh harus fokus di sini. Gitu. Iya, aku mau klarifikasi lagi. Klarifikasi Knight of Wands ini. Oke, terima kasih. Knight of Wands itu apa? Knight of Wands. aku ini kocak banget ya setiap kali spirit kayak gini ya. Ini kayak ngeprank aku, tau nggak? Ini kayak kemarin juga ada ini Seven of Swords tuh maksudnya apa? Jatuhin lah Seven of Swords juga. Wah, kayak ya udah oke. Ya aku rasa skenario ini gini. Di kantor kamu ini jadi cerita yang muncul di kepala saya itu kayak gini. Di kepala kamu ada playboy. Ada playboy yang lagi ngincer kamu gitu. Tapi orang ini tuh harusnya dia tuh kerja, harusnya dia kerja. Tapi dia tuh malah di kantor tuh tujuannya bukan untuk kerja tapi untuk kayak main gitu loh. Dia pengennya main nih, lihat. Aku tertarik ke kuda putih ini, dia tuh kayak lagi dansa. Tek 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 kayak gitu. Pernah lihat nggak kalau kuda nari? Nah, kayak gitu loh. Jadi harusnya di kantor itu dia tuh kerja, tapi dia tuh pinginnya tuh datang ke kantor untuk main, bukan untuk kerja gitu loh. Jadi intensi dia datang ke kantor bukan untuk membantu membangun perusahaan ini, tapi untuk main gitu loh. Sementara kamu itu pengennya tuh serius dengan apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Kamu punya banyak sekali energi ya untuk kerja, kamu pengennya kerja, tapi tapi ada si ini satu ya ngincer kamu gitu. Jadi kayak Aries lagi apa gitu ya, terus dia lagi harusnya dia lagi bikin laporan tapi malah dia nongkrong di meja kamu, terus dia kayak nanyain kamu, ntar malam ngedate yuk, aku tahu tempat romantis buat kita kayak gitu. Terus kamu aja kayak kapan nih orang pergi ya. Kayak gitu. Iya kayak iya, jadi ya memang kamu dianjurkan untuk menghindari orang ini dulu sih. Lihat ini The Hermit ya, hindari dulu orang ini ya, ini kayak distraction ya. Dan aku rasa dengan energi breathe di sini, ini orang udah bikin kamu kesel gitu loh. Ini orang udah bikin kamu kesel, ini kenapa sih gangguin gue mulu gitu. Pergilah gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya iya agak kocak ya gitu. Oke. Oke, kita lihat di ranah percintaan ya. Percintaan ada Nine of Pentacle. Iya, Aries. Ya, aku rasa ini semuanya sambung menyambung ya, menjadi satu. Ini jadi sekalipun kamu single ya, orang ini nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu. Dia tetap kayak ngincer kamu gitu. Bagi dia kamu tuh seksi banget misalnya kayak gitu ya. Ya, di sini aku lihat tuh kayak kamu tuh sebenarnya soal percintaan itu kamu butuh nggak butuh juga sih. Jadi ada ini nggak ada ini juga kamu ya oke-oke aja gitu loh. Jadi kayak kamu nggak butuh attention seperti ini gitu. Klarifikasi Nine Pentacle ini, please. Klarifikasi Nine Pentacle ini. Kalau di readingan yang terhapus itu ada Page of Wands dan High Priestess ya. Jadi kalau misalnya pun ya kamu suka, kamu juga suka sama orang ini ya. Kamu juga harus hati-hati kalau kamu nggak kepengen baby ya, karena ada High Priestess dan Page. Jadi aku menganggapnya itu kayak ada potensi besar untuk kamu untuk punya anak.
di bulan Oktober ini ya, lagi subur gitu. Oke, ya ini subur tuh, lihat Empress. Ya, atau kalau misalnya ini bukan kayak dia ngejar-ngejar kamu ya, ada energi yang nggak stabil ya. Ada energi yang nggak yang bikin kamu itu hilang fokus gitu, hilang fokus. Kamu kan maunya fokus nih, tapi ada orang ini atau ada energi ini yang bikin kamu tuh nggak fokus, dan ini tuh ada hubungannya dengan kayak have fun gitu loh, fun gitu. Tapi aku rasa sih ini ada orang lain sih yang memengaruhi kamu sehingga kamu itu jadi salfok gitu, salfok. Ya makanya kamu diminta untuk menghermitkan diri, menyepi, ya. Oke, soal romansa ya, soal romansa, please klarifikasi. Oops, oke. Ambil yang mana nih? Yang ini? Oke, yang ini. Yang ini. Oke, thank you. Yang ini. Oke, yang ini. Oke, yang ini. Yang ini. Thank you. Oke. Oke, dua ini yang terpilih. Oke, kita lihat. Maksudnya nempel kali ini adalah Chariot dan Justice. Ini ngasih vibe ke aku kalau kamu itu lebih suka kencan sama diri sendiri. Mungkin kamu habis putus ya, Aries. Mungkin habis putus gitu. Terus kamu merasa sangat merdeka gitu. Karena ini kalau saya hubungkan dengan breathe itu Chariot, breathe gitu, itu kayak apalagi ini ya. Ini ngasih energi single, tapi kamu seneng gitu. Justru dengan menjadi single di bulan Oktober ini tuh kamu merasa kayak kamu mendapatkan power kamu kembali gitu loh. Energi kamu full gitu ya. Dan ini kayak balance gitu. Iya, mungkin di bulan Oktober ini maksudnya adalah kenapa romansanya begini ya. Maksudnya adalah kalau kamu single, aku ngerasa kalau kamu single, kamu akan sangat penuh energi karena nggak ada distraction ya. Ini akan baik sekali buat kamu karena di ranah karir ini kamu lagi pengen banget fokus ya. Soalnya ini kartu itu soal single gitu loh. Kalau aku lihat kartu ini kartu single, cewek single gitu. Dan jomblo bahagia gitu. Kalau ini soal, kalau kamu pingin nanya apakah dia akan melamar saya bulan Oktober ini, aku rasa enggak. Aku rasa enggak, dan kamu berharap jawabannya emang enggak gitu. Kamu berharap dia tidak melamar kamu bulan ini gitu. Karena fokus kamu tuh bener-bener di sini, Aries. Bener-bener di pekerjaan ini gitu. Ini lihat, Nine of Swords, Six Pentacle gitu ya. Dan kalau misalnya kamu cowok ya yang biasanya menjadi orang yang melamar ya, apakah bulan ini bulan yang baik untuk melamar kekasih saya? Kamu bisa mencoba melamar ya, nggak ada salahnya kan, ini Chariot dan Justice ya. Ini memang kesempatan yang baik untuk melegalisasi hubungan kamu dengan dia. Tapi aku ngerasa kamu lagi nggak di situ gitu loh. Kamu lagi fokus ke dirimu sendiri. Dan kayak kepengennya tuh fokus ke diri sendiri gitu loh. Jadi nanti ya takutnya dia merasa kalau dia diabaikan sama kamu. Buat kamu yang udah punya pacar atau udah menikah gitu ya, aku khawatir pas pacar kamu, istri kamu tuh merasa diabaikan sama kamu ya. Dan selebihnya formalitas aja gitu loh. Chariot, Justice, Nine Pentacle ini kan kartu yang sangat kalau sangat nggak romantis gitu loh. Kartu yang sangat nggak romantis. Kalaupun kamu ajak mereka untuk jalan-jalan sama kamu ya,
Aku rasa kamu bakal sibuk sendiri di HP gitu ya, ngurusin kerjaan gitu. Dan dia lagi-lagi ngerasa terabaikan. Jadi sekalipun dia ngomongin soal old pattern gitu ya, aku nggak ngerasa ada isu yang harus kamu refleksi ya, harus kamu introspeksikan di sini. Kecuali ini ya, kalau misalnya kamu pengen liburan gitu ya, plesir, dananya ada kok. Dan aku rasa ini bakal sangat healing banget ke kamu. Iya, intinya di sini itu ya breathe ya, take it easy ya. Ya, mungkin ini orang ini bikin kamu kesel gitu ya. Distraction. Ya emang kamu harus fokus sih, Aries. Oke, Aries, itu aja yang aku punya buat kamu untuk bulan Oktober 2022 ini ya. Sangat bagus sekali kalau bulan ini kamu itu ambil waktu untuk meditasi atau plesiran gitu ya. Yang penting kamu bisa kembali ke alam dan menjernihkan pikiran kamu itu. Itu akan sangat baik sekali untuk memulihkan energi kamu karena kamu sedang maju tak gentar di ranah karir ya. Kamu sedang unstoppable lah ya. Kamu pengen sukses dan kamu punya banyak sekali energi untuk menarik uang ya. Oke. Dan ya disarankan ya ini kalau ada distraction ini datang nih ya, mau ngajak kamu dinner atau apa gitu ya. Mau ngajak kamu romantisan gitu atau ya atau mungkin ini teman kamu ya. Yang pasti di sini ada distraction, ada yang ingin mengdistract kamu dari fokus kamu, baik sengaja maupun tidak disengaja ya. Dan sarannya kamu mendingan jauhi dulu orang ini dan fokus ke apa yang harus kamu lakukan. Karena ini rezeki buat kamu banyak sekali ya. Dan aku rasa ini juga bukan bulan yang romantis buat kamu. Ya, oke Aries, itu aja. Namaste, sampai jumpa bulan depan ya. Dadah!